Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel. Saling berbagi, saling menasihati di dalam kebaikan. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Kun, jadilah kalian indallahi, di sisi Allah itu khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Wa kun, dan jadilah kalian indan nafsi, di hadapan diri sendiri itu syarrun nas, seburuk-buruknya manusia. Kemudian wakun indan nasi, dan jadilah kalian di sisi manusia itu rojulan minan nas, manusia yang biasa-biasa saja. Bahwasanya di sini diterangkan menurut Sayyidina Ali, jadilah manusia kun indallah khairun nas, jadilah manusia di hadapan Allah sebaik-baiknya manusia. Konsepnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ketika kita berbuat suatu ketakwaan, maka Allah akan memberikan kita suatu derajat kemuliaan. Seharusnya kita berpikir, siapa diri kita sebenarnya? Bahwasanya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. From the earth Allah created you, and into it Allah will return you, and from it Allah extract you another time. Manusia itu sifatnya adalah fana, jais, dari tiada kemudian ada, dan nantinya akan ditiadakan pula. Dan yang akan dimintakan pertanggungjawaban adalah suatu amal kita, linafsi, untuk diri kita sendiri. Untuk apa kesempatan kita ketika kita hidup di dunia? Seharusnya ada feedback, wujud rasa terima kasih kita. Kita mengaku iman kepada Allah, kita mengaku Islam kepada Allah, tetapi pantaskah diri kita atas pengakuan demikian? Marilah kita selalu berusaha di hadapan Allah untuk menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu adalah insan yang kamil di hadapan Allah. Sesungguhnya meskipun kita durhaka, meskipun kita pun tidak beribadah kepada Allah, kita durhaka kepada Allah, kita tidak taat kepada Allah, tak sedikit pun membuat Allah rugi. Karena Allah mempunyai sifat istighna. Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya. Sekalipun ibadah kita, perbuatan kita baik di sisi Allah, tidak menjadikan untung di hadapan Allah. Marilah kita tentukan diri kita takarub ilallah, mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian yang kedua adalah wakun indan nafsi syarrun nas, dan jadilah manusia seburuk-buruknya manusia di hadapan manusia lain. Dalam artian apa? Kita introspeksi diri. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, wa idza laqita ahada minan nas, ketika kita bertemu seseorang, maka terbenak di dalam hati, dia lebih utama daripada diriku. Ketika kita melihat seorang anak kecil, dia masih kecil, masih belia, kemaksiatannya belum sebanyak apa yang kami lakukan, apa yang kita lakukan. Ketika melihat orang yang lebih tua dari kita, kita introspeksi diri lagi. Amal dia, perbuatan dia lebih banyak daripada perbuatan kita. Ketika kita melihat orang yang bermaksiat, dia berbuat maksiat karena ketidaktahuan. Sedangkan kita berbuat maksiat, berbuat salah karena kita tahu akibatnya. Ketika kita melihat orang yang tidak percaya kepada Allah, kita tidak tahu nantinya dia di akhir hayatnya akan membawakan iman Islam di dalam dirinya. Sedangkan kita tidak ada suatu kepastian. Seharusnya kita berpikir demikian. Menjadi manusia seburuk-buruk manusia untuk introspeksi diri, tolak ukur kita. Sejauh mana perbuatan kita di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga adalah wakun indan nas rojul minan nas, dan jadilah manusia di hadapan manusia yang lain yang biasa-biasa saja.
Ketika dicaci, kita tidak sakit hati. Dan ketika dipuji, kita tidak sombong di hadapannya. Ketika dicaci, harusnya kita sebagai trigger, sebagai acuan kita, double effort untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Ketika dipuji, kita mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah karena semua apa yang kita dapatkan pada hakikatnya adalah anugerah dari Allah. Bahwasanya kita sebagai manusia, ya ayuhan nas, antumul fuqara, kita itu tidak punya apa-apa. Dan nantinya akan dikembalikan seperti wujud semula, kita nggak punya apa-apa. Dari tiada menjadi ada, kemudian tidak ada lagi. Yang akan nanti dimintakan pertanggungjawaban adalah amal solih kita, amal perbuatan kita. Sekecil apapun miskola dzarrah nantinya akan ditimbang di yaumul mizan, dimintakan suatu pertanggungjawaban. Oke, marilah kita sebagai mukmin mengharapkan ridha Allah, kita selalu introspeksi diri, belajar dan terus belajar untuk memperbaiki diri menjadi manusia yang seutuhnya, sempurna di hadapan Allah dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah, beruntung fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sukses selalu, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.